Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi rabatal asbaba bil musabbabat wa ja'alaha tariqan limadhhari ta'arufil arwah qabla dhuhuriha fil hissiyat wa qabla buruziha fil kainat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadidz dzat wa mahmudis sifat inda ahlil arab diyuna wa samawat wa ala alihil mutahharina dzawat wa ashabi alladhina syurrifu bi suhbati ala jami'il bariyat. Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di sore hari ini kita bisa dipertemukan lagi dalam kajian Siratun Nabawiyah tentang sejarah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga salawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga dengan pembacaan sejarah hidupnya beliau bisa menghidupkan lagi hati kita dan tujuan hidup kita untuk Allah dan Rasulullah. Kemudian kita akan melanjutkan kajian kita di sore hari ini. Kemarin sampai kepada tentang keistimewaan terlahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin, di hari Senin. Lalu kata muallif meneruskan di dalam tulisannya beliau, walailatu maulidihi alaihi salatu wassalam waqa'at ajaib wa gharaib. Dan pada malam terlahirnya Nabi alaihi salatu wassalam waqa'at ajaib wa gharaib, terjadinya kejadian-kejadian yang unik. Ajib artinya yang istimewa, yang luar biasa, wa gharaib, kejadian-kejadian yang unik juga. Faminha, maka diantaranya apa? Intikasu katsirin minal asnami liwujuhiha wa suqutiha min amakiniha. Intikasu katsirin, tertunduknya kebanyakan semua minal asnam, daripada berhala-berhala, liwujuhiha, muka-muka mereka, wasukutiha min amakiniha, dan jatuhnya mereka dari tempat mereka yang semulanya ditaruh umpama di atas lalu gugur, lalu ada yang bergeser dan lain sebagainya lah. Artinya dengan terlahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menunjukkan daripada mensekutukan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala, semuanya pada waktu itu berubah, artinya menjadi hancur. Nah, berubah menjadi hancur, ada perubahannya. Disitulah ada tanda-tanda bahwasanya setelah terlahirnya Rasulullah lalu akan ada penyebaran agama Islam yang menyuruhkan kepada mengesahkan Allah Ta'ala, mentauhidkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sinilah banyak kejadian-kejadian bahwasanya pada waktu itu bukan hanya di Mekah saja kejadian berhala-berhala lalu roboh atau bergeser atau patah bahasa kita. Bahkan di seluruh dunia pun perubahan atau kejadian-kejadian pada waktu terlahirnya Rasulullah, terjadi kejadian yang di luar daripada pemikiran orang-orang manusia atau kehendak daripada manusia. Nah, Allah Ta'ala ingin menampakkan kelahiran itu adalah perubahan secara keseluruhan. Nah, diantaranya wa minha lagi. Nah, tadi itu kan tertunduknya, artinya berhala-berhalanya hancur. Wa minha, dan diantaranya apa? Zuhurun nur ma'ahu,
zuhurun nur ma'ahu. Nampaknya cahaya. Nampaknya cahaya. Cahaya apa nih? Artinya ma'ahu bersamaan dengan kelahirannya Rasulullah ada timbul cahaya yang menyertai kelahirannya Rasulullah, sampai-sampai cahaya itu hatta adha'a lahu qusur Syam. Sampai-sampai cahaya itu apa? Menerangi akan apa? Akan semua istana-istana di Syam, kerajaan-kerajaan di Syam waktu itu. Hina wulida, ketika terlahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disinilah sering kita dengar di kitab-kitab Maulid atau yang dibacakan apa? Rawi-warawi Maulid itu di Samtud Dura dan lain sebagainya. Ada yang apa? Qalatis Syafa katanya. Syafa itu adalah ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf menceritakan, karena pada waktu terlahirnya Rasulullah itu, nah beliau ibunya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, beliau mendampingi kelahirannya Sayyidatina Aminah, ibunya Rasulullah. Dan dia beberapa riwayat yang lain ada lagi orang selain daripada Syafa, yaitu Fatimah. Fatimah ini adalah ibu daripada Utsman bin Abil As. Sayyidina Utsman bin Abil As juga menceritakan kejadian pada waktu itu. Jadi yang di dalam beberapa riwayat ada yang disebutkan, yang pertama yang melihat itu Aminah, ibu beliau, ibunya Rasulullah. Yang kedua Sayyidina Fatimah, ibunya daripada Utsman bin Abil As. Yang ketiga Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, ibu beliau adalah siapa? Syafa. Syafa. Nah, sampai-sampai di ini masalah apa? Masalah nur waktu itu. Cahaya waktu itu. Cahaya yang menerangi. Mana terlahir Rasulullah sampai ibunya beliau itu melihat cahaya. Cahaya ini bisa menembus dengan jarak yang sangat jauh. Nah, lalu terlihat oleh ibu beliau Qusur Syam, kerajaan-kerajaan yang ada di Syam waktu itu. Nah, kalau Syam ini itu, kalau dulu namanya Syam itu luas. Kalau sekarang ini di Syam ini ada empat negara sekarang ini berpisah. Kalau dahulu jadi satu, 4 negaranya, diantaranya apa? Suria, Damaskus, Palestina, Urdun, Lebanon, itu semuanya termasuk jadi satu dulu, yaitu negeri Syam. Jadi empat negara sekarang ini terpecah. Nah, di Syam itu, nah di antaranya dalam riwayat itu Sayyidina Aminah mengatakan, kata beliau, lamma fusila minni, manakala telah terpisah Rasulullah itu, kata beliau, terpisah Rasulullah, keluar daripada rahim beliau, kharaja ma'hu nur, keluarnya Rasulullah dari rahim ibunya, lalu langsung muncul juga cahaya. Kharaja ma'hu nur, keluar bersama itu cahaya. Nah, cahayanya itu bukan menerangi hanya di sekitarnya saja, tapi menerangi sampai ke pelosok dunia, ke pelosok yang paling jauh. Adha'alahu ma bainal masyriq wal maghrib, memberikan cahaya antara maghrib dan masyriq. Artinya semuanya bercahaya pada waktu itu manakala terlahirnya Rasulullah. Bagaimana kita bayangkanlah, manakala lampu mati, lalu menyala lampu dan semua sudut-sudut yang awalnya tidak terlihat menjadi jelas, yang jauh tidak terlihat lalu menjadi jelas. Nah, disitulah bagaimana terlahirnya Rasulullah. Semua sisi-sisi di seluruh penjuru dunia ini diterangi dengan cahayanya kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukannya cahaya secara maknawi, tidak, tapi ini secara hissiyah, zahiriyah, yang memang secara zahir ada gitu. Secara zahir ada, nampak, sebagaimana secara zahir juga, secara hissi juga kita melihat terangnya bulan atau terangnya lampu yang menerangi di dalam satu ruangan gitu. La ilaha illallah. Nah, lalu kata Sayyidatina Aminah beda lagi. Sayyidah Fatimah, ibunya Utsman bin Abil As, dalam riwayat disebutkan an Utsman bin Abil As an ummi. Ini Utsman
bin Abil As, beliau meriwayatkan langsung dari ibu beliau. Waktu itu menyaksikan sendiri dengan juga kelahirannya apa? Kelahirannya Rasulullah. Katanya pada dalam riwayat itu qalat lamma hadarat wiladatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala telah dekat kelahirannya kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma hadartu wiladat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitul bait. Aku melihat apa? Rumah itu hina waqa'a qadim tala anuran. Manakala telah terlahir Rasulullah, keluar daripada rahim ibunya itu, mungkin Sayyidah Fatimah ini waktu itu menyaksikan menghadiri itu di dalam rumah itu. Aku lihat, kata beliau, apa? Rumah itu semuanya bercahaya. Gadim tal anuran, rumah itu bercahaya dengan cahayanya. Karena kenapa beliau mengatakan bercahaya? Karena dari dulu orang tahu kenapa? Mereka dulu tidak ada mempunyai penerangan seperti zaman sekarang, lampu yang terang benderang mempunyai penerangan yang biasa aja, sedikit aja. Tapi manakala terlahirnya Rasulullah, seperti malam itu adalah siang yang semua sisi-sisinya apa? Terlihat dari dalam satu ruangan, dan kata beliau wa ra'aitun nujuma tadunu. Ini mungkin Fatimah ini manakala waktu terlahirnya Rasulullah, beliau itu di luar rumah, tetapi mendampingi aja di luar rumah. Lalu melihat ke rumah itu apa? Terang benderang. Lalu beliau melihat apa? Melihat ke atas langit. Ra'aitun nujuma tadunu. Aku melihat bintang-bintang itu mendekat. Merapat, kata kita, mendekat. Hatta dhanantu annahu sayaqu alaihi. Sampai-sampai kata Fatimah, aku ini ada rasa takut, sangkaanku itu mendekatnya bintang-bintang itu ingin menjatuh di atas kepalaku. Sataqau alaihi, artinya mau menjatuh di tempatku aku berada, kata beliau di situ. Luar biasanya. Sampai waktu itu. Jadi cahaya yang secara zahir itu semua alam ini menyambut dengan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun yang sering kita dengar juga yang dirawi-rawi di Samtud Durar itu. Nah, kata riwayatnya an Abdurrahman bin Auf an ummihi Syafa, jarak dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf dari ibu beliau Syafa radhiyallahu anhuma, qalat, ibu beliau Syafa ini mengatakan, menceritakan lamma waladat Aminatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala melahirkan Sayyidatina Aminah akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqa ala yadiya. Jadi Syafa ini langsung orang yang menghadapi. Ini kita tuh apa, bidannya langsung. Langsung apa? Waqa ala yadiya, disambut langsung oleh Sayyidatina Syafa. Manakala disambut, fastahalla, menangis. Rasulullah ini nangis-tangisan yang pertama. Disitulah mulai keunikan. Kata Syafa, sami'tu qailan yaqul, aku mendengarkan ada khitab, ada orang yang berbicara. Rahimakallahu aw rahimaka rabbuk. Doa di situ ada. Doa suara itu mendoakan rahimakallah, semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepadamu. Dalam satu riwayat rahimaka rabbuk, merahmati akanmu oleh Tuhanmu. Setelah itu apa? Keluar ada suara wa adha alima bainal masyriq wal maghrib, menerangi dengan kelahirannya Rasulullah pada waktu itu. Kata beliau apa? Antara barat dan timur itu semuanya menerangi dengan cahaya. Artinya keluarnya Rasulullah, lahirnya Rasulullah, keluar daripada rahim ibu beliau, lalu muncul cahaya yang luar biasa, yang menerangi barat dan timur. Hatta nazartu ila ba'di kusuri Rum, sampai kata beliau, aku melihat sebahagian daripada apa? Istana Rum pada waktu itu. Ini akan pada masa itu adalah ikonik, istilah kita tuh ikonik, bangunan yang megah pada zaman itu adalah zamannya bangunan istananya Romawi yang luar biasa pada waktu itu.
Nah, sampai-sampai cahaya itu menembus akan apa? Beberapa jarak yang sangat dari Mekah sampai ke Syam itu semuanya kelihatan. Sampai kelihatan bangunan istananya Rum itu. La ilaha illallah wa qairun asrum. Qalat, nah kata Sayyidina Syafa katanya apa? Tsumma albastuhu wa adja'tuhu. Lalu aku pakaiannya Rasulullah tadi itu diselimuti, lalu aku baringkan, kata beliau, falan an syab'an ghasiyatni dhulmatun wa ru'bun wa qush'ariratun an yamini. Nah, tiba-tiba meliputi, lalu ada rasa apa? Rasa kegelapan, ada ketakutan, ada gemetaran. Ada yang rasa ada orang di sebelah kanan nih. Nah, kemudian hilang. Fasami'tu qailan, ya tahu-tahunya datang lagi suara. Nah, aina dhahabta bihi, kemana engkau akan membawanya? Ujinya. Nah, qala ilal maghrib, aku hendak membawanya ke barat. Nah, lalu apa? Qalat wa asfara dzalika minni, lalu perasaan itu hilang. Tsumma awadan, sekalinya Pak datang pulang. Nah, rasa ketakutan dan rasa kegelapan tadi itu. Nah, dari sebelah kanan pulang, ada pulang dari sebelah kiri pulang, al-yasari jar. Fasami'tu qailan, sekalinya mendengar pulang si Syafa ini. Syafa ada suara pulang. Aina dhahabta bihi, kemana kau membawanya? Lalu ada yang menjawab apa? Qala ilal masyriq, hendak membawa ke timur katanya. Falam yazalil haditsu minni, maka kejadian itu tersimpan di dalam diriku, kata beliau, ala balin, artinya di dalam benakku masih tersimpan pada waktu itu kejadian-kejadian yang tidak pernah beliau lihat, mulai dari cahaya menerangi seluruh penjuru, lalu sampai beliau melihat Qusurus Syam, artinya negara atau apa istana-istana yang ada di Syam pada waktu itu, istana Rom. Hatta bata'athahullah, sampai kapan terpelihara di benak beliau itu ceritanya, sampai diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakuntu fi awwalin nasi islama, maka jadilah aku orang pertama kali yang menerima Islam, orang yang pertama kali mengikuti dalam apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memang diimani oleh Sayyidina Syafa bahwasanya kelahiran Rasulullah beda dengan kelahiran manusia biasanya. Itu tuh. Nah, yang jadi permasalahan sering kita apa? Kenapa dikaitkan di situ dengan Syam? Lalu cahaya itu menerangi sampai ibu beliau Sayyidina Syafa ini melihat akan apa? Akan Qusurus Syam di situ, atau Qusurul Rum. Istana-istana yang ada di Roma, ada Rum di situ, di Syam waktu itu. Nah, di antara ulama ada yang mentafsirkan bahwasanya cahaya yang menerangi Syam atau Qusurus Syam atau istana Syam di situ apa? Itu adalah kekhususan negeri Syam pada waktu itu. Ya, memang ada dikhususkan negeri Syam itu. Artinya apa? Kenabiannya Rasulullah, karena pada masa-masa beliau akan mencapai apa? Negeri yang akan dicapai oleh Rasulullah adalah negeri Syam. Negeri Syam. Nah, disinilah Sayyidina Ka'ab pernah salah satu ulama daripada ahlu kitab, sahabatnya Rasulullah SAW. Beliau membaca akan kitab-kitab yang terdahulu. Di situ disebutkan bahwasanya akan terlahir seorang nabi namanya Muhammad Rasulullah, Mauliduhu, tempatnya di mana? Nah, tempat tinggalnya di Makkah. Tempat dia terlahir di Makkah. Wa muhajaruhu, tempat dia hijrah apa? Yathrib, di Madinah. Lah, wa mulkuhu, dan kerajaannya di situ ditulis pada kitab terdahulu itu apa? Wa mulkuhu, kerajaannya apa? Bisyam, di Syam. Padahal kan Rasulullah bukan memiliki kerajaan tapi kenabian. Kenabian kerasulan. Tapi di situ ditulis apa? Mulkuhu Syam, dia. Kerajaannya itu ada di Syam, sampai ke Syam. Kenapa jadi disebut Syam di situ? Nah, ada keterkaitan dengan permasalahan kejadian Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di mana? Di Palestina, yang termasuk daripada wilayah negeri Syam itu. Jadi di situ, di Baitul Maqdis. Nah, sampai di situ. Nah, seakan-akan ada keistimewaan di situ bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
akan menemui kejadian yang luar biasa, yaitu manakala beliau diisrakan dari Makkah lalu dimi'rajkan beliau karena dari negeri Syam atau dari Palestina di Baitul Maqdis, dan dari situlah dari Baitul Maqdis lalu ke Sidratil Muntaha bertemu dengan Allah Ta'ala. Dan Syam itu pun menjadi tempat yang istimewa bagi nabi-nabi terdahulu, karena kenapa? Nabi Allah Ibrahim juga beliau hijrahnya ke negeri Syam, ke Baitul Maqdis sana, dan di situ juga terlahir nabi, diantaranya Nabi Allah Isa, dan diturunkan Nabi Allah Isa nanti di negeri Syam juga. Nah itu ada kelebihan. Sebab itu ada hadis-hadis yang terkait dengan negeri Syam, ada kelebihan keistimewaan negeri Syam. La ilaha illallah. Jadi ada kaitannya kenapa negeri Syam itu disebutkan, ada apa, cahaya itu menembus sampai ke negeri Syam itu, karena memang ada hadis-hadis keistimewaan negeri Syam, karena di situ Rasulullah diisra dan Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala Islam. La ilaha illallah. Nah, lalu apa yang kita bisa ambil dari pelajaran di sini nih, yang kita bisa kutip? Nah, jadi dari kejadian itu, apakah bisa bagi kita zaman sekarang itu menerima dengan bahwasanya kelahirannya Rasulullah lalu disertakan dengan sinar yang menyebar ke seluruh penjuru dunia, sampai pada waktu itu ibu beliau dengan Sayyidatina Syafa melihat istana-istana yang ada di Syam waktu itu. Apakah bisa terjadi? Apakah bisa? Bisa. Bisa diimani? Bisa. Bisa. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui, mulai dari zaman beliau pada waktu itu sampai berlalunya masa zaman sampai zaman sekarang, kita pun mengetahui, bisa menyaksikan dari tempat kita, dari rumah kita, apa yang kejadian yang ada di Mekah. Dengan melewati apa? Melewati satelit. Nah, melewati satelit. Artinya jarak itu yang kita lihat menjadi dekat. Padahal kalau kita ingin menuju dari tempat kita berada, umpama dari Banjarmasin hendak ke Mekah, itu berapa ribu mil, itu luar biasanya. Jauh sekali. Tetapi sekarang ini karena ada teknologi satelit dan lain sebagainya, sesuatu yang terjadi di Mekah kita bisa mengetahui, sesuatu yang terjadi di Madinah kita bisa mengetahuinya. Oleh sebab itu, nah pada waktu terlahirnya Rasulullah, padahal di sana waktu itu tidak ada yang namanya teknologi satelit, itu belum ada lagi. Tapi Allah Ta'ala ingin menjelaskan, Allah Ta'ala ingin menampakkan keistimewaan, nah kemuliaannya Rasulullah SAW, sampai cahaya itu meliputi seluruh penjuru dunia di situ. Dan tidak bisa. Nah, oleh sebab itu, nah zaman dahulu yang luar biasanya bisa Allah Ta'ala nampakkan bahwa kejadian itu bukanlah dongeng, tapi itulah kejadiannya nyata. Nah, yang kedua lagi, nah kalaunya pada masa Rasulullah itu kan diceritakan oleh Rasulullah bahwa kejadian-kejadian waktu terlahirnya Rasulullah ada sampai menembus cahayanya. Nah, padahal juga pada masa Rasul, pada zaman masa kita yang kedua lagi, kita pada masa sahabat Sayyidina Umar. Artinya kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang saleh, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa fasilitas kepada mereka itu, apa yang mereka berikan Allah Taala mudahkan. Allah Taala mudahkan. Nah, tentang karamatnya Sayyidina Umar bin Khattab, waktu itu kan beliau menjadi khalifah. Itu diriwayatkan di dalam beberapa riwayat itu disebutkan itu tentang kisahnya Sariyah tuan. Nah, pada waktu itu adalah Sayyidina Umar berkhutbah pada hari Jumat, kejadiannya itu. Berkhutbah beliau pada hari Jumat di tahun yang beliau itu wafat. Sayyidina Umar khutbah Jumat di tahun beliau wafat waktu itu. Nah, di tengah khutbahnya beliau menyampaikan satu kalimat yang tidak ada konteksnya dengan pembahasan yang beliau sampaikan sebelumnya.
pada waktu khutbah, artinya rasa keluar daripada temanya nih, luar daripada tema. Sampai-sampai di tengah apa ucapannya beda. Terkejut para sahabat pada waktu itu. Katanya apa? Ya Sariyah bin al-Hasan, ya Sariyah al-Hasan, ya Sariyah bin al-Hasan al-Jabal. Sariyah itu nama orang namanya. Sariyah, ya Sariyah al-Jabal kata. Ya hai Sariyah, menepi atau berlindung di apa? Di gunung kata. Padahal waktu itu Sayyidina Umar berada di mana? Di Madinah. Dan kejadian itu di luar Madinah, di Nahawit di situ. Kejadiannya peperangan Ghazwatun Nahawit. Nah, lalu setelah itu, setelah turun Sayyidina Umar, ini riwayatnya, setelah turun Sayyidina Umar, nah lalu apa? Para sahabat itu saling memandang satu sama dengannya. Nadhara ba'duhum ila ba'd. Mereka tidak memahami kenapa jadi Sayyidina Umar berbicara yang tidak ada temanya, kata mereka. Nah, di situ yang menanyakan siapa? Sayyidina Ali yang menanyakan. Sayyidina Ali menanya kepada Sayyidina Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, sami'tuka ana wa kullu man fil masjid. Kata Sayyidina Ali, aku mendengarkanmu dan semua orang yang hadir di masjid ini, engkau berbicara kepada siapa engkau menunjukkan pembicaraanmu. Lalu kata Sayyidina Umar, ra'aitu ashabana. Nah, kata Sayyidina Umar, pada waktu itu aku melihat sahabat-sahabat kita yang waktu itu berperang. Waqad ahata bihimul adu. Pada waktu itu mereka itu dikepung oleh musuh dari beberapa penjuru. Nah, kemudian apa? Uhunaka jabal. Nah, di situ aku ada melihat apa? Melihat gunung di situ. Nah, yang bisa menjadikan perlindungan mereka daripada serangan-serangan musuh. Oh, fa idza atasamu ilaihi salimu wa dhafar. Apabila mereka berlindung di sana ke jabal itu, ke gunung itu, maka mereka selamat dan mereka mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kemenangan artinya. Wa illa jikalau tidak, fayuhlikun, maka mereka binasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada Sayyidina Umar pada waktu itu kejadian seakan-akan langsung dinampakkan oleh Allah taala layar lebarnya. Langsung instruksi daripada Sayyidina Umar. Nah, lalu menyeru kepada para pasukan itu, ya Sariyah, diisyaratkan kepada salah seorang, Sariyah bin al-Hasan. Ya Sariyah al-Jabal, ayo menepi katanya, kata beliau tuh. Kata Sayyidina Abu Bakar. Nah, di situ kata Sayyidina Umar menjelaskan kepada Sayyidina Ali dan para sahabat. Tak berlangsung setelah 1 bulan dari kejadian itu apa? Datang salah seorang yang memberikan kabar kegembiraan bahwasanya kaum muslimin mendapat kemenangan. Padahal itu perjalanannya apa? Dari kejadian itu sebulan datang kabar pada Sayyidina Umar bahwasanya apa? Mereka mendapatkan kebenaran. Karena kaum muslimin. Nah, dan si yang pembawa kabar ini pun menceritakan kejadian pada waktu bagaimana mereka bisa menang. Kata mereka, kami mereka mendengar apa? Fidzalikal waqt, pada waktu itu apa sautan. Kami mendengar satu suara, yushbihu sautu Umar. Menyerupai suara itu adalah suaranya Sayyidina Umar. Nah, dan kami mendengar apa? Instruksi, ya Sariyah bin al-Husain al-Jabal. Artinya, ayo merapat kemana? Merapat ke gunung. Lalu mereka fa'adalu ilaih. Lalu mereka apa? Menuju ke gunung tadi itu, lalu mendapatkan pertolongan padahal sudah dikepung pada waktu itu. Nah, disinilah ada pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan kepada orang-orang yang Allah taala pilih bahwasanya mereka bisa melihat sesuatu yang bagi kebanyakan orang, kebanyakan manusia secara zahir pada masa itu tidak bisa melihatnya. Tidak bisa melihatnya, itu tidak bisa mencapai mengetahui apa yang kejadian pada masanya mereka itu. Tapi Allah Ta'ala membukakan, itu dibuka itu bahasa kita ini. Oleh sebab itu teknologi pada zaman sekarang ini sudah terdahulu teknologinya Rasulullah,
teknologinya Sayyidina Umar, sudah ada apa tuh pertama kali sudah terjadi sedangkan Rasulullah sama dengan dengan sahabat-sahabat, sudah terjadi pada masa dulu, sudah ada. Pada zaman sekarang ya hanya saja merealisasikannya aja kan kejadian, dan itu pun kata mereka adalah kemajuan, padahal Islam sudah menggambarkan bahwasanya itu sudah pernah tergambarkan pada masa-masa lalu yang Allah Ta'ala berikan keistimewaan tersendiri bagi orang-orang soleh. Dan ada juga sih cerita pada waktu itu ceritanya Habib Abu Bakar Gresik itu. Ada yang ceritakan pada masa itu, pada masa beliau dulu udah ada Habib, pada masa Habib Abu Bakar itu yang namanya handphone tuh udah ada. Kalau telepon ada tapi pakai khusus di ruangan khusus, pakai kabel lagi. Kada wayahin yang pakai pakai satelit, pakai handphone dulu. Jadi kalau kita menerima kabar dari luar negeri dan lain sebagainya itu kita harus menunggu dari telepon biasa manual waktu itu. Nah pada masa beliau Habib Abu Bakar Al-Gresik, pada waktu Abu Bakar Muhammad Gresik, Al-Gresik ya kita sering kita menghadirinya. Nah kata beliau waktu itu naik kereta api, lalu ada ketemu dengan orang barat, orang bule gitu, lalu berbicara dengan Habib Abu Bakar, berbicara. Habib siapa? Habib Muhammad, Habib Abu Bakar Gresik ya? Abu Bakar Gresik. Bicara. Lalu mulai orang bule atau orang barat ini merendahkan. Katanya apa ini orang Indonesia tidak mempunyai kemajuan yang luas seperti ada yang di barat dan lain sebagainya. Teknologinya sudah pesat dan lain sebagainya, di Indonesia masih gini-gini aja. Kata Habib Abu Bakar pada waktu itu beliau jawab, kata beliau langsung mengabarkan, Fulan, kata beliau, kamu tahu enggak, sekarang ini keluargamu yang ada di barat, yang di situ di Eropa itu, kata beliau sekarang tengah ditimpakan musibah kejadian dan mereka mau meninggal semuanya. Orang yang berbicara dan Abu Bakar Gresik tadi itu bingung. Apa betul? Setelah sampai di tempat kereta api tadi itu, turun dari kereta api, ini orang barat tadi itu langsung menelpon, cari alat telepon, langsung menelpon, langsung ke internasional. Nah, langsung menelpon ke rumahnya, tidak ada yang mengangkat, ke keluarganya tidak ada mengangkat, mulai dah khawatir. Apakah yang disebutkan Habib Abu Bakar ini nyata atau benar adanya kejadiannya? Padahal pada waktu Abu Bakar Gresik tidak memiliki alat yang menunjang bahwasanya telah terjadi di Eropa waktu itu keluarganya orang barat tadi itu, bahwa ada kejadian ini, tidak ada beliau, tetapi Allah Ta'ala memberikan ilham. Nah, dia ingin merendahkan orang-orang lain, tahu-taunya Allah Ta'ala merendahkan mereka dengan dengan dikabarkan bahwasanya keluarga mereka ditimpakan musibah dengan begini. Langsung bahasa kita itu dikasyaf oleh beliau, dikasyaf oleh Abu Bakar Gresik itu. Itu ada juga ceritanya itu. Nah, jadi Allah Ta'ala memfasilitasi bagi mereka para aulia sholihin itu fasilitas yang lengkap, itu apalagi para nabi dan para Rasul. Terus lagi kita baca. Nah, wa minha, diantaranya lagi kejadian-kejadian yang unik. Nah, ittirabu iwanu Kisra, bergoncangnya istana Kisra. Oh, ini yang ikonnya pada masa itu. Wa suqutu syurafat wa khumudun nari Faris. Dan jatuhnya juga, bergugurannya atau runtuhnya, sukutu syurafat, runtuhnya serambi-serambi, artinya serambi istana atau beranda bahasa kita. Kan sering kalanya dahulu kan, kalau kita kan dahulu tuh susah lah maulah satu bangunan lalu ada pelatarannya tapi di atas.
Nah, di atas yang seperti bertihang-tihang itu kan pada zaman dulu teknologinya mungkin susah untuk dibuat. Sampai-sampai kada pakai tihang. Nah, kau aja bapak tuh, kita itu seperti kanopi lah. Nah, ibaratnya ada pelatarannya tapi di atas di apa tingkat kedua atau tingkat ketiga. Nah, sering di Serambi itu mereka itu para raja-raja itu menemui akan rakyatnya di bawah, dia di atas, kayak gitu kan. Nah, dia menginstruksikan atau ultimatum atau mengabarkan dan sebagainya kepada rakyatnya, dia ada di serambinya atau di berandanya istana tadi itu. Nah, pada waktu kelahiran Rasulullah yang menjadi tempat kesombongan mereka pada waktu itu di istana mereka runtuh. Nah, lalu apa? Wa khumudnani Faris, dan padamnya api kaum Faris. Kaum Faris itu Persia tuh. Faris itu ya, jadi dahulu ada dua negara adidaya, yaitu Faris dan Rum. Kalau bahasa kita tuh bukan Paris yang ada di Perancis, bukan ada yang di Perancis. Itu yang Faris itu Imperial Persia, artinya kerajaan Persia. Bahasanya Faris. Di mana? Itu di daerah Iran, di sana. Daerah Iran sana, Persia. Nah, lalu kalau Rum, nah Rum ini beda lagi. Rum ini yang daerah Eropa di sana itu. Daerah Eropa, Rum. Nah, ini dua negara adidaya pada masa itu. Ikoniknya itu masa. Nah, pada waktu kelahirannya Rasulullah, nah raja Imperial Persia itu, kerajaan Persia itu dipimpin oleh kerajaan namanya rajanya Kisra. Kalau Rum itu dipimpin oleh kaisar. Nah, Kisra di sini, nah kan disebutkan di sini Iwanu Kisra. Iwanu Kisra artinya apa? Istananya Kisra. Ya, jadi kerajaan Persia pada waktu itu. Nah, waktu itu apa? Mereka ini kalau orang-orang Faris atau Persia itu mereka menyembah apa? Tidak menyembah berhala, tapi mereka menyembah api. Api. Kan disebut, nah oleh sebab itu golongan mereka itu disebut dengan agama Majusi, karena bukannya menyembah berhala tapi menyembah api. Dan api yang mereka jaga pada waktu itu sampai sebelum kelahirannya Rasulullah, itu api sudah menyala sampai 1000 tahun. Tidak pernah padam. Walam takmut qabla dzalika bi alfi am. Dan kita bisa bukan, dan tidak pernah padam sebelum itu dalam jangka waktu 1000 tahun. Bukan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 100, kada 1000 tahun. Luar biasa. Manakala kelahirannya Rasulullah, api yang mereka puja dan mereka sembah langsung padam. Allah. Nah itu. Nah disinilah. Nah, dan kaitannya dengan dengan Persia ini atau Kisra ini memang kejadian yang unik juga pada masa itu kan. Karena kalau bahasanya sekarang, zaman sekarang yang paling negara yang adidaya, yang berkuasa kan seperti Amerika, Rusia kan. Ya, itu kan pasti apabila pun teknologi dan lain sebagainya kemajuan, mereka lebih tahu lebih dulu lah. Nah, dan mereka ini disebutkan juga di dalam Al-Quran dengan kesombongan, dengan kemewahan, dengan kemajuan mereka tadi itu. Nah, pada kelahirannya Rasulullah sudah ada mulai tanda-tanda mereka bakal hancur negara ini. Nah, sampai-sampai lah Rasulullah diutus. Nah, lalu Rasulullah menyebarkan agama Islam di Mekah pada waktu itu. Nah, di situ ada peperangan. Terjadi peperangan antara siapa? Antara Kisra dengan antara Persia dengan Romawi. Ada kejadian peperangan dan itu disebutkan di dalam Al-Quran di surah Ar-Rum. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim
sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minun, kata Allah Ta'ala dalam Quran. Nah, kenapa jadi Allah Ta'ala menceritakan di situ? Nah, karena pada waktu itu peperangan yang sangat nanti artinya itu siapa yang menang. Pada waktu itu kaum muslimin condong kepada orang Romawi. Orang Roma berpihak kepada Roma pada waktu itu. Kalau orang kafir Quraisy waktu itu berpihak kepada Kisra. Nah, lalu begitu bertangguhan nih siapa yang menang nih jadinya. Yang menang. Lalu itu pun Allah Ta'ala kabarkan bahwasanya, nah kata Allah Ta'ala pada masa itu ghulibatir Rum, dikalahkan Roma itu. Tetapi fi adnal tapi fi adnal, dikalahkan di mana? Di tempat yang terendah. Wa hum min ba'di fi adna wa hum min ba'di ghalabim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Nah, dan mereka setelah kekalahan mereka akan mendapatkan kemenangan dalam beberapa tahun setelahnya. Nah, dan mereka itu kemenangannya orang Roma itu setelah kekalahan mereka lalu kemenangan sampai fi adnal ard, ya, di tempat yang rendah. Rendah di situ apa? Ada yang mengatakan kemenangannya itu terjadi di laut mati. Itu dataran paling rendah itu. Laut mati, pertempuran di situ, lalu kemenangannya diraih oleh siapa? Oleh orang-orang Roma. Tetapi kata Allah Ta'ala pada hari itu merasa apa yang menjadi keberpihakan kaum muslimin pada waktu itu orang-orang Roma, karena orang-orang Roma itu masih berpegang kepada ad-din samawi, agama langit, artinya masih termasuk golongan orang-orang Nasrani yang mempunyai agama. Beda halnya dengan orang-orang Kisra, mereka tidak mempunyai agama, mereka menyembah kepada api. Tapi setelah itu yang Roma pun akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Kisra pun dikalahkan oleh orang muslimin. Nah, Persia itu kalau ceritanya dalam sejarah itu, Persia itu empire Persia atau kerajaan Persia itu lenyap di muka bumi. Yang ada kan sekarang ini kan kerajaan Roma pada masa-masa ini kan. Nah, setelah Rasulullah itu masih ada, tapi kalau kerajaan Persia itu lenyap di permukaan bumi itu setelah dikalahkan kaum muslim, kada lagi sisanya. Sejarahnya tuh kada lagi. Tinggal batuan-batuan aja lagi, kada lagi, kada bisa terbangun lagi kerajaannya di situ. Nah, lain halnya kalaunya kerajaan Romawi, Empire Romawi. Mereka setelah dikalahkan oleh kaum muslimin, mereka bisa bangkit lagi, membangun lagi dengan kerajaan mereka. Ada lagi yang dititahkan menjadi seorang raja. Artinya ada lagi. Lain halnya kalaunya Persia setelah dikalahkan oleh orang muslimin, kada ada bakasnya lagi. Nah, apa sebabnya? Nah, disebutkan di antara sebabnya adalah karena sebab doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah bahwasanya kerajaan Kisra itu, Persia itu akan hancur rata, lebur, tidak ada bersisa lagi. Gara-garanya apa? Nah, gara-garanya setelah ceritanya ini terjadi manakala sudah ada as-suluh, perdamaian antara kaum Quraisy dengan kaum mukminin, kaum Islam nih, kaumnya Rasulullah, ada perdamaian pada waktu itu. Nah, pada jelang waktu itu Rasulullah melebarkan dakwah beliau mengutus delegasi beliau, jadi tidak terfokus lagi dengan kaum kafir Quraisy, tapi menyebar kepada negara-negara lain, mulai dari Versi, lalu Rum, lalu di Ethiopia dan lain sebagainya, masuk ke Habasyah dan lain sebagainya. Dikirim oleh Rasulullah surat pernyataan ingin menyuruhkan, membawai mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, di antaranya yang diutus oleh Rasulullah ke kerajaan Kisra ini adalah Sayyidina Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, menjadi delegasinya Rasulullah, utusannya Rasulullah untuk membawa suratnya Rasulullah. Nah, dan Kisra ini terkenal pada masanya, ini Kisra Ats-Tsani, raja Kisra yang kedua. Orang Kisra ini mempunyai kesombongan yang sampai mengaku
bahwa ia adalah raja yang harus disembah dan diagung. Kesombongannya luar biasa. Dia meminta kepada rakyatnya untuk diagungkan dan disembah, dan menghancurkan dan membunuh orang-orang yang dia kehendaki. Apabila tidak taat, dibunuhnya dan lain sebagainya. Nah, sampai utusannya Rasulullah Abdullah bin Hudzafah ini, Sayyidina Abdullah bin Hudzafah ke Kisra, diterima oleh Kisra. Lalu dibacakan suratnya Rasulullah, disampaikan. Lalu dia merasa apa? Merasa terhina katanya dengan surat ini. Langsung dirampasnya suratnya Rasulullah dari tangannya Sayyidina Abdullah bin Hudzafah, lalu dirobek-robeknya suratnya Rasulullah tadi itu. Kembali Sayyidina Abdullah bin Hudzafah ke Madinah, lalu menceritakan bahwa suratnya Rasulullah dirobek-robek oleh Raja Kisra. Lalu kata Rasulullah, mazzaqallahu mulkahu kulla mumazzaq. Akan Allah Ta'ala robek, Allah runtuhkan kerajaannya itu tanpa ada lagi bersisa. Nah, disitulah setelah kemenangan kaum muslimin atas kerajaan Persia, lalu tidak ada lagi muncul kerajaan setelah itu. Nah, dan kesombongannya Kisra pada waktu itu sampai merobek-robek itu, lalu apa? Tidak terima dengan seruannya Rasulullah ini apa? Lalu dia menyurati kepada kerajaan yang di bawah kekuasaan Kisra, yaitu di daerah Yaman yang dipegang oleh Malikul Badan. Cerita sedikit Malikul Badan. Malikul Badan ini adalah apa? Kerajaan di bawahan kerajaan Kisra gitu. Nah, kemudian apa? Suratnya dari Kisra ini apa? Menyuruh untuk mengeksekusi, artinya membunuh Rasulullah ini karena lancang mendakwahi mereka gitu, untuk berpindah agama itulah. Nah, setelah itu diterima oleh Malik Badan, Raja Badan ini yang ada di Yaman, diterimanya. Lalu menyuruh kepada dua eksekutor yang untuk menyerang, untuk membunuh Rasulullah yang ada di Madinah pada waktu itu. Datang dua utusan Malik Badan ini, Raja Badan datang ke Madinah, lalu mengutarakan apa niatnya mereka. Kata Rasulullah, kembali kemana? Ke negeri ke Badan. Kenapa? Kenapa menyuruh kami kembali katanya? Sia-sia yang Ikam lakukan. Kenapa? Sekarang ini, nah uniknya, sekarang ini rajanya Kisra sekarang ini telah mati. Hah? Rasulullah mengabarkan bahwasanya Kisra yang kesombongan yang luar biasa itu telah dibunuh. Oh, jadi merasa bingung, apa betul. Pulang dua eksekutor tadi itu kembali ke Yaman, ke Malikul Badan. Sampai Malikul Badan itu, Raja Badan itu mengatakan, jikalau apa yang dikatakan oleh Muhammad ini betul, maka tidak diragukan lagi dengan kenabiannya. Tidak berlangsung lama, sekalinya datang kabar dari Kisra. Ada surat yang mengabarkan bahwasanya Kisra yang kedua, Raja Kisra yang kedua itu apa? Dibunuh mati. Oleh siapa yang membunuhnya? Siapa yang membunuhnya? Adalah anaknya sendiri, Asy-Syaraweh dia. Ada surat ini surat dari Syaraweh, anaknya Kisra, bahwasanya ia sendiri yang telah membunuh ayahnya dengan kesombongannya dan lain sebagainya. Lalu menjelaskan kepadanya Malikul Badan bahwasanya tentang surat yang datang dari Muhammad, nah dari Madinah dan sebagainya, jangan dipermasalahkan dan sebagainya. Lalu disitulah Malikul Badan menerima dan mengimani dengan kenabiannya, kerasulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian, nah itu ada kaitannya, dan itu ada kaitannya kan. Ini dikatakan dengan Kisra kan, sampai terakhir Waghadat Buhairatus Sawa. Ini ada lagi kejadian-kejadian yang unik waktu kelahiran Rasul apa? Waghadat Buhairatus Sawa, dan menyurut danau sawah. Sawah ini adalah satu tempat. Di situ ada danau yang uniknya itu apa? Terletak di antara padang pasir
dan luas. Kalau kita bahas di Indonesia ini ada Danau Toba. Kayak apa? Kayak luas kada? Luas. Banyak banyunya, banyak. Pada waktu terlahirnya Rasulullah, itu danau yang penuh dengan air, tahu-taunya surut. Sampai sekarang pun surut. Dan tempatnya ini, sawah ini bertempat di daerah negara Irak, daerah termasuk negara Irak, sawah. Buhairatus sawah. Dan konon katanya di sana karena ada airnya di situ apa? Dan mereka itu membangun apa? Membangun rumah-rumah atau kanisa, gereja-gereja mereka di sana bertempat karena di situ ada air. Lalu mereka di situ membuat tempat-tempat ibadah mereka. Manakala terlahirnya Rasulullah, air itu menyurut sampai-sampai tidak tersisa lagi, lalu ditinggalkan oleh mereka apa? Tempat-tempat ibadah mereka yang ada di sawah itu. Jadi ghadat buhairatus sawah, danau sawah itu menjadi surut. Itu adalah kejadian secara zahiriyah bahwasanya keunikan-keunikan yang merubah alam, merubah kejadian apa tuh yang ada menjadi ikonik pada masa itu menjadi berubah tuh. Pada banyak lagi diantaranya kejadiannya waktu terlahirnya Rasulullah juga. Kalaunya orang-orang bangsa jin dulu kan, mereka apabilanya kan menjadi teman-temannya orang-orang manusia yang kita tuh kahanah lah, dukun lah. Nah, mereka menjadi pembantu manusia menjadi dukunnya. Nah, apabila umpama apa yang dipertanyakan pada masa itu datang ke dukun, padahal itu ada campur tangannya jin, bangsa jin di situ. Nah, yang mengabarkan bagaimana itu. Nah, pada waktu terlahirnya Rasulullah, nah, orang jin kan sering mengetahui akan kabar akan terjadi. Mereka menguping lah bahasa kita itu. Mendekati ke langit lalu menguping akan apa terjadi pada hari ini terdengar oleh mereka. Tapi manakala terlahirnya Rasulullah, mereka tidak bisa lagi menguping mendengar akan apa yang terjadi. Nah, kalaunya dulu kan sebelum kelahiran Rasulullah fulan-fulan ini jodohnya siapa dan ini siapa akan artinya bisa diketahui oleh orang bangsa jin sambil menguping gitu. Memang antara terlahirnya Rasulullah kada bisa lagi. Oleh sebab itu dalam Al-Qur'an disebutkan apa? Kata mereka bangsa jin, wa anna lamasna sama fa wajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Nah, kami itu manakala mendekat ke langit kami dilempari. Nah, ini hendak apa? Hendak mendengarkan kabar-kabar langit dilempar. Nah, hendak dilempari dengan apa? Anak panah. Fawajadnaha kami mendapatinya apa? Muliat. Dipenuhi dengan apa? Harasan syadida. Artinya penjaga langit. Itu maksudnya malaikat-malaikat itu bertambah banyak. Artinya hendak mencari celah mendengarkan kabar langit kada bisa lagi karena rapat dengan malaikat pada waktu itu. Wasyuhuba, dan anak-anak panah yang siap dilepaskan apabilanya ada bangsa jin hendak mendekat ke langit, hendak menguping kabar-kabar langit, langsung dilepaskan anak panah tadi itu. Nah, wa anna kunna naqudu minha maqaida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dalam Al-Qur'an sebutkan surah Al-Jin, bangsa jin inilah. Dan sesungguhnya kami itu duduk. Nah, dulunya kami duduk. Nah, ujiannya duduk. Maka idesam di tempat-tempat duduk yang mendengarkan kabar-kabar dari langit. Faman yastami'il ana, kalau sekarang kami mendengar nih kabar-kabar langit sudah terlahirnya Rasulullah, yajid lahu shihabar rasada, mendapati baginya itu malaikat sudah memenuhi langit dan siap melepaskan. Di situ ada anak-anak panah yang terbuat dari api, yang terbuat dari api yang bakal membakar mereka di situ tuh. Itu di antara keunikan banyak lagi di antara keistimewaan kejadian-kejadian yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasa dan keagungannya.
dengan kelahirannya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang sangat luar biasa. Dan ini adalah salah satu petunjuk bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan sesuatu yang sangat agung dari Allah Ta'ala, wahyu-wahyu Allah Ta'ala, perintah-perintah Allah Ta'ala yang menjadi panduan hidup bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kelahiran disinilah kita kejadian itu adalah menunjukkan kegembiraan bagi kita yang harus kita ungkapkan kegembiraan tadi itu. Sampai-sampai di dalam riwayat hadisnya Sayyidina di dalam tafsir Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas mentafsirkan Habrul Ummah nih. Kan di dalam Al-Qur'an disebutkan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan oleh Muhammad, bi fadlillah, kata Allah Taala, dengan keutamaannya Allah Taala, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah Taala. Fabidzalika, maka dengan itulah falyafrahu, tunjukkan kegembiraan kalian. Artinya dengan berkat fadlullah, dengan rahmatnya Allah Ta'ala, maka tunjukkanlah kegembiraan. Artinya kita disuruh dengan bergembira bifadlillah. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini mentafsirkan fadlullah itu apa? Kata beliau, fadlullah itu maknanya ilmu. Manakala orang mendapatkan ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, dia akan menjadi orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mendapatkan dan dia berhak untuk mengungkapkan rasa syukur dan gembiranya atas yang Allah Ta'ala berikan dari keilmuan. Satu, fadlullah, falyafrahu kan, fabidzalika. Yang kedua, rahmah. Nah, di sini Ibnu Abbas mengatakan rahmat itu apa? Itu Rasulullah. Kenapa jadi rahmat di situ diisyaratkan kepada Rasulullah? Karena penjelasan dari Allah Ta'ala apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu kepada Muhammad kecuali engkau menjadi rahmat. Jadi Rasulullah itu adalah rahmatul uzma. Lalu apa? Dengan rahmatnya Allah tadi itulah fabidzalika falyafrahu. Tidak salah bagi kita untuk mengungkapkan kegembiraan kita dengan kelahirannya Rasulullah, karena beliau adalah rahmatnya yang terbesar yang Allah Ta'ala turunkan ke permukaan bumi ini. Dan kita sebagai umatnya Rasulullah pun amatlah bergembira, amatlah senang dengan rahmatnya Allah Ta'ala, dengan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kata sahibud Dibai, Maulid Dibai, di dalam kasidah beliau kata, law anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Jikalau nih kita melakukan setiap harinya mengadakan maulid, ini saya sesuatu yang wajib, yang lazim kita harus lakukan. Karena itu apa? Karena dalam Al-Quran menyebutkan falyafrahu, ungkapkan rasa kegembiraan kalian dengan kelahirannya Rasul. Nah, artinya kapan? Bukan di Rabiul Awal aja, di setiap hari kita. Karena Pak Rasulullah sudah meliputi seluruh dunia. Nah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang terlahirnya Rasulullah, Allah Ta'ala menunjukkan rahmat, memberikan rahmat yang paling besar kepada kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita mengungkapkan kegembiraan kita. Nah, kemudian masuk lagi ke fasal yang lain, bab yang lain, hawadhinuhu wa maradihu, orang-orang yang mengasuhnya Rasulullah dan orang-orang yang menyusui Rasulullah. Siapa-siapa aja nih orang-orangnya. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita ini pada minggu depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan zahir dan batin kita, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing di dalam kehidupan kita kepada apa-apa yang Allah Ta'ala ridai, apa-apa yang Rasulullah ridai, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita dalam keadaan taat ibadah kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu
memudahkan semua urusan kita dan memudahkan apa yang kita hajatkan, yang kita minta, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dalam keadaan iman dan Islam, dan nantinya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita juga dalam keadaan iman dan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa a'anahum 'alaihi wafiqna Allahumma lil khair wa inna 'ala bi fadlika wa wujudika wa karamika wa ihsanika ya akramul akramin ya arhamar rahimin ya ajwadul ajwadin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf atas kekhilapan atau ada yang disampaikan kurang berkenan atau salah dalam penyampaian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.